rumah diperuntukkan untuk orang Belanda waktu itu, sehingga entitas gaib bisa menyerupai sebagai orang Belanda itu, atau energi astral yang berkaitan dengan residual energi dan residual memorinya juga berkaitan dengan era kolonial dan sosok Belanda yang pernah ada di sini. Apa yang terjadi, Bu? Satu orang lagi. Mereka menceritakan ke saya. Konon katanya mengikut sertakan peran supranaturalis itu ada kode etiknya nggak sih, Om? Mereka itu kayak ada semacam kesepakatannya nggak sih? Atau jangan-jangan saling kenal atau bagaimana? Oh, kalau itu pernah saling kenal. Saya pernah sih tanya ya, ketika dulu ikut turnamen itu si A make, si B make itu ya dengan teman saya yang bisa dengan itu. Jadi kita nonton pertandingan itu nggak nonton menikmati pertandingannya saja, tapi juga adu kekuatan magis. Halo Sobat Salvanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rambes. Kita ketemu lagi di Opsan, obrolan santai. Dan malam hari ini Om, kita mau membahas peristiwa supranatural, metafisika. Cuman ini bukan bukan kaitannya dengan rumah angker, kemudian bangunan lama dan sebagainya. Tetapi kita mau mencoba mengulik tentang fenomena-fenomena event olahraga yang disertai dengan katanya ada peran serta kekuatan metafisik dari para supranaturalis seperti itu, atau dukun olahraga. Menurut Om gimana, Om? Apakah praktek seperti itu memang memang sudah lama terjadi atau bagaimana? Iya, ini tentunya kan kalau orang Jawa bilang tuh disebeh nyebeh gitu. Ini sebenarnya sudah lama terjadi. Ada praktik-praktik seperti itu ya, dalam artian tidak semuanya tapi ada mestinya. Pasti ada gitu, 1-2 ya. Dulu ketika saya masih aktif misal ikut turnamen bulu tangkis ya, itu terkadang di lapangan utama itu kan kalau lomba itu kan 3 lapangan ya. Yang lapangan 1 yang dipakai untuk semifinal dan final itu banyak biasanya tembakan-tembakan di situ yang tidak terlihat, tapi Om tahu itu? Saya belum tahu gitu, karena baru sadar kan ketika diberikan titipan ini 2013 di bawah tahun 2012 itu saya masih aktif main badminton ya. Sekarang masih muda ya sekarang tapi dulu masih fokus ke situ gitu. Tapi kan sekarang juga sudah mulai main badminton lagi gitu. Jadi kalau melihat itu memang ada baik itu energi ataupun makhluk astral. Dalam artian misal orang ini pakai pegangan terus datang ke orang pintar, nanti macam-macam. Ada yang dimandikan, ada yang bawa garam, atau ada yang alat olahraganya, entah itu sepatu atau main bola ya, raket atau yang setidaknya kita bawa ya, bukan yang disediakan panitia. Itu diisi terkadang, isi energi begitu, yang itu logis sih. Voli atau itu kadang kalau dulu pas ada antar kampung tarkam itu, bon-bonan ngambil di mana itu nggak hanya terus ngambil pemainnya saja, tetapi juga dibawahi ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal supranatural berkaitan dengan olahraga gitu. Nah, turnamen di sini di tempatnya.
yang bicara olahraga yang ini ya, yang sifatnya pertandingan ya Om, kan siapa juga yang mau ini, yang mau udah latihan, udah apa namanya, datengin pelatih dari mana, kok terus ya sudah mainnya biasa aja, kalah juga nggak apa-apa, kan nggak ada yang mau seperti itu ya. Iya, tentunya kompetisi kan harus siap ya di sini, karena tentunya lomba, bukan terus cari keringat. Kalau nyari keringat ataupun aktivitas hobi saja ya itu masih sebatas senang-senang. Tapi kalau prestasi tentunya berbeda. Ada beberapa orang ya seperti halnya mengikuti tes apa ya, calon-calon itu kan juga ada yang pakai bawa jimat gitu ya. Ini tentunya kalau dalam kompetisi ada juga. Bahkan tidak hanya di olahraga, saya pernah diundang ya di salah satu stasiun TV swasta. Waktu itu ada ajang pencarian bakat ya, nyanyi-nyanyi gitu Mas. Itu venue-nya itu penuh banget. Bahkan para peserta yang dari luar Jawa itu yang bawa, sehingga di tempat itu macam-macam energi yang tertinggal. Bahkan sosok astral yang mendampingi, misal ada kontes menyanyi, itu masih tertinggal di situ, nggak bisa pulang, dan ada yang sudah jenak di tempat itu, sehingga serangan-serangannya itu banyak juga. Memang itu untuk memikat atau bagaimana kalau kontes-kontes seperti itu? Bisa untuk memikat, seperti halnya untuk mengurangi rasa grogi. Terus yang kedua juga bisa menjatuhkan lawan, dan juga bisa menurunkan supporter lawan begitu. Dalam artian kan terkadang supporter itu juga pengaruh loh. Di sini seseorang yang mental bertandingnya kurang, ataupun jam terbangnya kurang, atau bahkan underdog, terus yang kalah dengan tuan rumah pendukungnya lebih banyak, itu kadang ya pengaruh ke mental juga begitu. Iya, karena supporter di sini sering ibaratkan seperti kalau sepak bola itu pemain ke-12. Ya. Dan pemain ke-13-nya adalah dukun. Ibarat gimana, kayak itu semacam kayak doping gitu nggak sih? Untuk latihan udah, kemudian latih tanding mungkin juga udah, persiapan mental udah, dopingnya ditambah dengan ya wes-wesnya itu tadi itu. Iya. Tetapi kan di sini kalau doping masih bisa dites, itu ketahuannya. Tapi kalau menggunakan jasa paranormal untuk bidang olahraga nggak bisa dibuktikan. Tapi ada pengaruhnya Mas di Sobat Javanika, karena ketika saya melihat pertandingan dulu, seperti halnya tidak hanya sepak bola, badminton ataupun voli, tapi olahraga ketangkasan seperti halnya judi, itu juga pakai. Seperti itu. Jadi terkadang orang ini masih mempercayai dan membawa jimat-jimat tertentu. Bahkan ketika datang ke paranormalnya itu kadang pantangan ditunggu dulu, lapangannya kosong baru masuk setelah lawannya masuk. Atau wasitnya nggak boleh tergesa-gesa, terus minum air tertentu, terus masuk dengan kaki kiri, gitu juga Mas. Mantap ya pengalaman. Karena saya sendiri pun ketika pernah dalam satu sesi ya, saya bermain itu tiba-tiba pukulannya itu keluar terus, seperti itu. Terus tiba-tiba ada yang kakinya keseleo. Terus saya melihat ada sosok-sosok yang berdiri di bawah seolah-olah meniupkan angin. Jadi terkadang kalau sudah masuk partai-partai tinggi ya, misalnya libat kata semifinal ataupun final, nggak hanya perang secara kualitas ataupun fisik, kekuatan fisik, tapi termasuk strategi di sini. Tapi bermain juga secara adu supranaturalis, mantap, metafisik yang nggak kelihatan. Karena ini juga ya Om, Sobat Javanika semuanya, masalah pertandingan ini kan bukan cuma menang kalah Om, tapi juga prestis. Iya, ada nama yang kita bawa, ada kebanggaan seperti itu. Wah, saya membawa kampung misalnya, apalagi saya membawa bangsa dan negara dan sebagainya. Ibaratnya kayak perang gitu loh Om. Iya. Pejuang-pejuang, ini bambu runcingnya disebai dan ya tentunya kan ini jadi seperti halnya pahlawan olahraga. Kayak gitu. Tapi dalam hal ini memang sebenarnya kalau saya pribadi menanggapi ketika tidak merugikan itu secara kesehatan ataupun nyawa ya, di sini mengancam itu sah-sah saja, nggak kelihatan kok, pinter-pinteran. Karena tentunya ketika kita melawan itu kan tidak berdasarkan dengan skill ataupun energi power kita, tapi adu strategi. Ini bagian dari strategi sebenarnya. Kalau saya pribadi ya itu ini sih tambahan saja, tapi juga tidak membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan ya.
toh ada juga yang sudah pakai lawan yang murni nggak pakai apa-apa karena memang skill dan mental juara kalah pasti ada juga. Auranya itu sudah beda. Udah ini ya udah bawaannya udah. Iya, oke. Karena kan tentunya kalau menjadi atlet ya, itu ada yang memang terlahir sebagai atlet yang bisa kompetisi juara terus nih. Tapi ketika nanti pensiun jadi pelatih belum tentu anak latihnya sama. Tapi ada juga orang yang terlahir sebagai pelatih, jadi nggak pernah ikut bertanding tapi strateginya matang. Jadi anak didiknya itu juara terus. Ada juga yang seperti itu. Memang boleh dibilang pulungnya ada yang seperti itu. Dan kalau saya membayangkan ini ya teman-teman, dukun-dukun yang bertindak di pertandingan seperti itu, satu sisi ya dia itu kayak anti-hero. Dia bukan tokoh protagonisnya karena dia memakai cara-cara seperti itu, tapi dia melakukan cara-cara yang heroik, sehingga itu bisa ikut menentukan faktor kemenangan dari yang dia bela, seperti yang dia perjuangkan kayak gitu. Tapi itu ilmu metafisik hitam atau putih sih sebenarnya yang dipakai? Sebetulnya begini sih, kalau di sini tidak merugikan ya hanya mendukung itu putih. Tapi merugikannya begini ya, semisal itu kemudian membuat lawannya jadi cedera, kasihan. Ada yang tidak sengaja kemudian mengundurkan diri atau kakinya tiba-tiba sakit atau mengganggu secara psikologi ya ketika bermain. Karena sebenarnya orang ini kan yang harusnya menang. Secara latihannya, kemudian doa dan juga tidak pakai apa-apa tapi percaya diri. Tapi dihalangi dengan ini menurut saya nggak baik. Nanti kedepannya juga akan sesuatu hal yang curang tapi tidak terlihat. Tapi kalau hanya untuk membakar emosi, semangat, untuk membangkitkan satu ambisi ya, itu nggak apa sebenarnya. Karena bagian dari sugesti. Ketika misal nih alat olahraga saya sudah didoakan, insya Allah saya bisa bermain baik, seperti itu. Jadi kita mentelaah dan mengkaji ini sejauh mana efeknya, baik buruknya begitu. Kalau saya bilang sih sebenarnya membenarkan juga tidak, menyalahkan juga tidak, netral kalau saya. Oke. Kemudian kalau kita hubungan dengan sugesti, kemudian vibrasi pikiran kan ada nih yang ketika bertanding mau pakai seperti itu atau enggak, dia memang vibrasinya itu sudah lawannya siapa aja aku pasti pasti menang. Tapi kan ada orang, waduh lawanku ini nih bisa nggak ya nah, seperti itu. Ya seperti itu juga sebenarnya jadi sugesti benar. Memang ada baiknya sebenarnya lepas ya, noting terus ya ketika kita ketemu unggulan yang dijago-jagokan itu toh kalau kita kalah ya memang kalah, tapi kalau kita menang kan istimewa jadinya begitu. Jadi tetap ngalir. Nah, saya dulu pun kalau main badminton ya ketika pernah ketemu jawaranya gitu waktu pertandingan persahabatan, saya tidak tahu beliau siapa, tapi karena semangat ya nggak pakai apa-apa gitu menang malahan pasti. Itu pernah, karena semuanya terbangun dari kita ya, kita nyantai ngembalikan bola, mukul gitu. Seperti halnya ketika menghadapi banyak orang, supporter juga. Jadi kan kita di YouTube ya, kita sekarang itu kan ibarat kata kita ada di satu turnamen, ibarat kata. Ibarat kata kita ibaratkan di mana netizen itu penonton. Kan tentunya kalau saya dulu memang mental terasa ketika saya bermain bulu tangkis dan ikut turnamen. Ketika mainnya di tempat lawan, tentunya kan supporter akan mendukung jagoannya. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu? Dan kita kuncinya adalah tenang dan fokus. Kemudian kalau misalnya tidak pakai dukun, kita tidak minta sembok ini raketnya dikasih ewes atau apa dan sebagainya. Tapi orang itu memang punya, kalau boleh dikatakan semacam spirit bawaan pendamping sehingga itu memantapkan dia dalam performanya. Itu bagaimana? Itu sah-sah saja. Gitu ya? Seperti halnya ada orang kan yang misal baru tes pekerjaan pertama langsung keterima kan ada tuh. Intuisi yang berarti itu nggak apa-apa, itu kan bagian dari dirinya. Maksudnya orang itu ketika akan mencapai kesuksesan itu jalannya macam-macam dan berbeda-beda, sehingga ketika orang itu sukses kemudian ada orang yang bisa melihat terus dihubung-hubungkan sama pendamping langsungnya, itu iri bilang bos gitu. Maksudnya misalnya si A sukses menang lomba gitu.
terus ada lawannya si B yang kalah, itu babak dia ada babak pertama kalah gini-gini, terus ngomong keluar-keluar, ngomong itu karena dibantu sama pendampingnya, jinnya, punya pendamping gaib gini-gini. Kalau orang yang percaya, menurut saya pemikiran kali ya, pola pikirnya. Tapi kemudian orang yang berpikirnya kemudian realistis, oh mungkin dia iri ataupun bikin cerita yang ngarang, nggak tahu kebenaran kebuktiannya apa. Itu pola pikirnya sudah maju menurut saya. Tapi kan kadang orang nggak beda-beda karakter ya. Tapi tentunya kalau hal gaib itu, kalaupun kita tahu, kita simpan lah ya. Misalkan ya kalau kemudian benar orang itu punya pegangan, lah kalau salah jadinya fitnah. Begitu. Dan apalagi sudah menghasut banyak orang, terus si dia ini juara terus paling dibantu sama jin perewangannya. Ya nek bener itu kan gibah. Tapi kalau salah apa mesti fitnah. Justru karma buruknya ke kita. Itu. Tapi kalau menurut saya sih, ketika tidak merugikan tuh sah-sah saja. Namanya orang usaha itu kan banyak cara ya. Dengan seperti itu. Tapi saya kadang ya melihat seperti itu lebih banyak baik kok, 70%. Kalaupun antara A lawan B kok menang yang A, berkata dukunnya lebih luwe kuat awu gitu. Ya memang si A dimenangkan. Jadi begini, kadang orang, wah aku kalah, ibarat kata kalah ini karena itu alasan, tuh cari alasan aja. Ya kalau kalah berlatih yang keras, yang lebih rajin lagi, adu strategi gitu, lebih ini ya, lebih apa? Lebih rasional lah ya. Iya, lebih itu juga, dan tentunya lakukanlah persaingan secara sehat gitu. Dalam artian kalau menyebar berita hoax ataupun fitnah itu kan nggak sehat itu mesti. Kalau punya cari dukun yang lebih pintar ya cari aja, itu ya sehat itu, nggak ketahuan gitu kan. Yang penting ini ya sportif namanya, pertandingan olahraga ya sudah, nggak usah iri karena rezeki dan jatah orang kan beda-beda. Kita kan nggak tahu ya orang itu latihannya seperti apa, bahkan siapa tahu ini tirakat puasa juga kan? Iya, bisa. Itu kan kita juga nggak tahu, jadi sah-sah saja menurut saya. Lalu kita ini kembali kepada sang dukun. Kalau dukun gimana ya image-nya? Mungkin saya sebut supranaturalis, spesialis olahraga ya. Tapi gitu ada spesialisasinya atau supranaturalis umum sih kalau untuk olahraga itu? Kan ada yang spesialis prekognisi, spesialis booster aura, spesialis misalnya penyembuhan. Nah, yang spesialis olahraga ini gimana? Ya sebenarnya ada, ada juga yang menyambi untuk fisik ya, seperti seperti urut, pijat, ada juga. Terus seperti ini juga ada yang tidak terlihat, seperti halnya pawang hujan. Oh iya. Jadi kadang paranormalnya ini datang ini loh, praktisinya ini jadi penonton. Ikut di lomba itu, tapi kita pakai baju hitam, sedekap gini. Oh kadang jangan salah, kalau gitu? Enggak, kalau paranormal yang kita lihat, maaf ya, kadang saya itu miris ya, kadang kasihan kok. Kalau kita lihat di media-media itu, maaf ya, image-nya kok pakai baju-baju tradisional. Ya nggak boleh begitu, maksudnya apa-apa serba hitam ya nggak, justru dandanannya sama kayak kita biasa, sipil, nggak kelihatan. Kadang ada yang modis, ada yang casual gitu, nggak terus dengan pakaian-pakaian tradisional tertentu. Pakainya banyak. Itu kan hanya dramatisir banget gitu. Yang asli kadang biasa, kadang malah modern, misalnya nggak kelihatan sama sekali. Tapi hati-hati, di balik itu ada daya magis ataupun kekuatan spiritual yang di bawah. Oke. Lalu sama sobat-sobat Javanika semuanya, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran kalau supranaturalis atau dukun yang bertindak di pertandingan olahraga yang dilakukan itu apa sih Om? Apakah misalnya gawangnya yang dikaburkan, atau apa tadi, sepatunya yang disabeh, atau pemainnya yang disangoni satu-satu, atau bagaimana? Ya semuanya ada Mas Di yang disebutkan. Apa aja? Ya salah satunya ilusi optik juga bisa. Ilusi optik itu tahu-tahu ya, semisal menendangnya itu mikirnya sudah masuk ke gawang, ditendang situ tapi ternyata meleset. Seolah-olah ada yang mengarahkan tangan kipernya untuk mengambil bola, ada seperti itu. Tapi ada beberapa cara-cara konvensional seperti halnya menaburkan garam ataupun air di lapangan. Tapi itu kelihatan banget, sekarang udah nggak ada, sudah ditinggalkan.
Tapi lebih banyak itu dipakai di alat-alat yang dipakai seperti halnya, tapi yang dibawa yang bukan disediakan oleh panitia ya. Seperti kalau badminton ataupun ini ya raket gitu. Kalau bola voli terkadang ya di tangannya sudah dikasih setentu ataupun di kaki begitu. Kemudian kalau yang garam ini Om, itu kan kadang nyampur sama ini ya, sama tradisi ya. Karena orang udah sugestinya terbentuk kayak menabur garam di sekitar misalnya lapangan atau gawang, kemudian nancepin lidi, kemudian janur dan sebagainya. Itu sebenarnya ada efeknya nggak sih? Atau hanya hanya sebuah tradisi yang kemudian lama-kelamaan jadi sugesti, habis itu ngefek beneran? Iya, sebenarnya dua-duanya. Memang itu kan hanya media saja ya. Jadi ada perbedaan media dengan mediumisasi. Media itu adalah benda yang dipakai. Kalau mediumisasi berarti raga yang dipinjamkan, demikian. Terkadang juga dua-duanya itu ada loh Mas Di, Sobat Japanika. Garam itu dipakai sebagai media untuk diisi energi. Sementara terkadang pemain juga bisa menjadi mediumisasi. Jadi ada sosok astral yang seolah-olah membantu, jadi energinya itu luar biasa. Enggak capek-capek gitu ya. Seperti itu juga. Dan ada juga yang membangkitkan energi dalam ataupun tenaga dalam. Sehingga larinya bisa kencang, pukulannya bisa keras ini, karena menurut saya beberapa negara berkembang itu sebenarnya sudah memanfaatkan seperti hanya sport science. Jadi gabungan antara olahraga dan ilmu pengetahuan alam, sains gitu. Tapi sebenarnya di kita bisa memanfaatkan itu, tapi ada juga yang terutama Asia ya. Asia Tenggara itu ketimuran naturalis supranaturalis ya. Sesuatu hal yang magis, jimat itu masih dipercaya, walaupun menjadi sugesti kebanyakan begitu. Oke. Itu nih ya, SDS, sumber daya supranaturalis. Lalu ini, kalau misalnya kan tadi katakanlah di booster sama dukun. Nah, lawannya juga di booster itu perang nggak sih mereka? Energi dukunnya itu perang sendiri nggak sih di lapangan gitu? Kuat-kuatan Mas. Gitu. Kuat-kuatan dalam artian terus kita nggak boleh meremehkan ya. Misalkan ini paling dukunnya begini atau mainnya begini, jangan salah, justru lebih kuat juga ada gitu. Terutama Asia. Asia itu memang masih terikat ya, beberapa negara-negara ASEAN itu satu kultur sebenarnya tidak jauh beda, dan prakteknya juga sama. Sebenarnya beberapa orang sebelum menjalani ini, kalau seperti yang disampaikan Mas Dio tadi, seperti halnya menjalani satu perang. Jadi perang di sini tidak hanya fisik, tapi juga batin dan juga secara seperti halnya spiritualis, supranaturalis. Jadi energinya itu kayak asap kabut begitu, dan bisa seperti halnya memanipulasi lawan juga bisa. Jadi sepertinya mukulnya jadi nggak akurat, tendangnya jadi nggak akurat, kemudian cepat capek atau bahkan yang ekstrim mengalami cedera. Jadi kalau sudah mengalami sampai cedera itu kan sakit ya. Itu menurut saya sudah lebih ke negatif, karena menyalahkan orang jadinya. Yang menurut saya ini sudah hitam ya, karena menjegal orang tapi dengan cara yang tidak elegan gitu. Dan saran saya, kalaupun menang hasilnya juga cacat. Gitu. Setidaknya kalau kita lawan batin tapi dengan cara yang masih wajar sih tidak apa-apa. Masih membanggakan lah. Atau ada baiknya kita percaya diri, memang harus melakukan laku-laku ataupun laku tertentu. Setidaknya itu untuk tujuan memantapkan kita nggak hanya secara lahir tapi juga batin tuh nggak apa-apa. Tapi maksud saya kan ketika memenangkan satu perlombaan atau pertandingan, jika di situ kita murni dengan perjuangan, walaupun tidak hanya latihan saja ya, tapi juga dengan doa, kepuasan batin itu berbeda. Jadi tidak juga menggalakkan segala cara, begitu dalam artian sampai bikin yang lain sakit, itu saran saya tidak boleh seperti itu. Dan ini juga ya Om, iman latihannya, latihan setiap hari, kemudian ketika bertanding menang kalahnya ditentukan oleh sesuatu yang lain, misalnya bukan dari usaha kita sendiri kayak gitu. Tapi aku penasaran Om, kalau kayak sosok-sosok
misalnya Poci, Kunti dan segala macam itu dipakai nggak sih untuk media kayak gitu atau enggak? Lebih banyak kan energi. Oh, energi. Enggak, jarang. Kalau kayak gitu kayak BNPT apa kan lebih untuk mengirim ya. Tapi kalau di sini kebanyakan energi sih, karena untuk lebih ke psikis sih Mas Di. Kita kemudian tidak terus tersugesti ataupun ada satu stigma bahwasanya negara-negara maju ataupun Eropa, Western itu nggak pakai. Oh, jangan salah. Politik, industri, apalagi kita lihat beberapa negara-negara Eropa dalam industri industri sepak bola ya, dan Amerika Latin itu spiritnya. Oh, ini ya Meksiko ya, wah itu kan Amerika Latin semua ya, baik Meksiko, kemudian Argentina, Brazil itu fudu-fuduan gitu ya. Iya, itu menganggap sepak bola itu adalah ruh, spirit. Tapi kalau di Eropa itu industri, industri itu bisa memang secara baik ataupun buruk ya, dalam artian judi bola tentunya itu kan industri. Di sini juga kemudian ada memakai media ataupun praktisi-praktisi untuk hal-hal tersebut. Di luar lapangan pun juga ada, seperti halnya taruhan. Gimana menebak skor. Saya kemarin juga sempat banyak nge-DM, tapi saya sih pribadi banyak urusan ya, maksudnya kayak ya Mas dia kalau nebak skor itu kan berkata saya nggak mau dimanfaatkan untuk judi gitu loh. Tetapi ketika kita ketahui seperti dulu ada Paul Gurita gitu ya. Sekarang ada meme-nya Om Kucing gitu loh. Dikasih paku. Iya, sama gereh itu milih mana. Iya, itu kan sebenarnya masuk boleh dibilang secara tidak langsung kita ketahui bahwasanya itu juga menganut tentang magis. Ataupun kepercayaan. Kalau kita bilang meramal itu kan supernatural Mas. Jadi secara gamblang lah, ketika ada perang dunia Piala dunia itu kadang ada seperti itu gitu, dimana industri itu akan bisa membuat semuanya ada di situ apapun itu gitu. Oke. Lalu selain ini biasanya itu kan yang menggunakan jasa seperti itu manajemennya ya, mungkin manajemen timnya. Tapi kalau supporternya ada nggak Om? Di luar dari manajemen, mungkin manajemen sudah ada tata kelolanya sendiri. Nah, supporternya ini ikut-ikutan kayak gitu. Yang kita bahas ini tadi kan dari dalam, seperti hanya mencari paranormal itu berasal dari manajemennya. Di sini supporter juga ya loh kadang. Ya. Jadi mereka tuh supportnya nggak hanya ngasih yel-yel, kemudian teriak-teriak, maksudnya memberikan dukungan yang terlihat. Ada juga supporter ya karena sudah mati-matian. Mereka pakai seperti itu juga ada. Oke. Di mana di sini terkadang saling supporter aja kadang lawan gitu ya. Secara spiritual kadang juga iya, yang tidak terlihat perang gitu. Bisa menjatuhkan lawan itu dengan cara seperti itu ada, ataupun memberikan dukungan kepada pemain idolanya ya. Itu juga sama. Ini yang dari luar yang tampak di sepengetahuan dari para pemainnya. Itu ada juga yang dengan cara seperti itu. Kalau sabotase gitu ada nggak sih Om? Sabotase masuknya kalau yang secara spiritual ada juga yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika ingin tim pujaannya menang, terkadang juga ada yang menghalalkan segala cara, dan juga seperti itu. Ibaratnya ini kedua tim ini manajemennya sudah sama-sama fire waktu itu. Nah, tapi supporternya ada yang seperti itu, ada juga. Jadi kompleks ya, macam-macam ada begitu. Nah, kemudian untuk ini untuk menang kalahnya seperti itu. Kalau boleh kita hitungan pengaruh dari supranatural itu bisa bisa berperan kepada kemenangan itu sampai berapa persen Om? 100% sampai? Oh, enggak sampai. Kalau memang kuat ya awune gitu bisa menang gitu. Tapi kalau sama, imbang atau kalah, awu juga sebenarnya kompetisi yang tidak terlihat menurut saya Mas Din. Kalau tadi kan kompetisi yang terlihat kan ada ya strukturnya, ada panitia. Kalau ini nggak terlihat. Jadi terkadang tim kuatnya ini sudah memiliki satu pegangan secara spiritual yang kuat, double menangnya. Tapi ada juga yang hokinya lah ya, mainnya biasa-biasa aja kok bisa menang. Ternyata support magisnya lebih kuat juga ada. Seperti itu. Jadi konteksnya bisa melebar macam-macam. Tapi faktor X itu tadi
paling banyak ini hitung-hitungan kasar aja Om. Paling banyak Om, berapa persen dia akan menyumbang peluang kemenangan dari sebuah tim olahraga? Paling berapa ya? 50-50 sih menurut saya. Itu toh. Untung-untungan juga, enggak. Kalau memang skillnya bagus, kemudian magisnya juga bagus, bisa menang mesti. Oke. Dengan arti lawan, maaf ya, sama ataupun di bawah kita. Tapi kalau di atas ya ibarat kata ditarungke, kalau nggak hoki kalah. Jadi sebenarnya peluang menang kalahnya masih ada. Tapi biasanya kalau latihannya bagus, timnya solid, mentalnya mental juara, ditambah spiritual magisnya bagus, itu sudah auto lah gitu. Bahkan ketika masuk lapangan saja lawan sudah melihat itu karena karismatik ya, udah minder duluan ada ya. Iya, jadi mainnya grogi gini-gini ada mesti. Karena ya kalah hawu tadi ya mungkin. Ya, termasuk memang orang ini sudah mental juara, itu beda lagi. Vibrasinya itu dari awal udah kelihatan. Ya, jadi semuanya karena skill ya, ataupun dukungan penonton, tapi juga melawan diri kita sendiri. Karena sejatinya musuh terberat itu adalah diri kita sendiri. Iya. Ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, baru kita bisa mengalahkan lawan. Karena bisa jadi kalau kita sudah kalah dengan sendiri, mentalnya nggak bisa terbangun. Mau pakai paranormal 100 juga nggak bisa, mesti kata gitu. Tetap ya tadi ya, be yourself itu ya, latihan, kemudian gemblengan, mental itu tetap tetap sangat berguna di lapangan, di pertandingan. Iya, dan kalau memang rezekinya ataupun memang pulungnya jatuh ke sini ya nggak akan kemana. Iya. Dan bahkan ada pemainnya itu yang ibarat kata nggak usah latihan, tinggal main aja sudah menang. Karena sudah karismatik banget. Kayak feeling kayak gitu. Ya, kayak the god of gambling, kayak dewa judi gitulah. Ada juga yang kayak gitu Mas De. Teman-teman Javanika juga ada yang penasaran, saya juga penasaran nih. Itu bisa dibedain nggak sih tim yang pakai EWS sama tim yang biasa? Secara kasat mata bisa nggak sih Om itu diidentifikasi, atau itu pokoknya sama, kelihatan sama nggak bisa nggak bisa. Kayaknya kita makan ini ibaratnya kayak pelarisan atau kayak gitu. Ada ininya. Kemudian kalaupun tahu ya, mungkin itu jangan menuduh dulu. Kayak saya misalkan tahu ya biasa aja, maksudnya selama tidak ada efek ke kita ganggu nggak apa-apa kok. Okay. Itu kan pertanggungjawabannya ya. Jadi jangan sampai kemudian terus mengada-ngada bikin cerita gini-gini, nanti jatuhnya kayak yang tidak mau ngomongin pertama. Fitnah, kasihan. Ya kalau maka jadinya kan gibah. Kalau enggak jadinya fitnah. Di dunia perolahragaan seperti itu yang konon katanya mengikut sertakan peran supranaturalis, itu ada kode etiknya nggak sih Om? Mereka itu kayak ada semacam kesepakatannya nggak sih? Atau jangan-jangan saling kenal atau bagaimana? Oh, kalau itu pernah saling kenal. Saya pernah sih tanya ya, ketika dulu ikut turnamen itu si A make, si B make itu ya dengan teman saya yang bisa dengan itu. Jadi kita nonton pertandingan itu nggak nonton menikmati pertandingannya saja, tapi juga adu kekuatan magis. Jadi lawan Mas, bentrok energinya itu bentrok, terus kemudian karena sebenarnya A melawan B, si A ini lebih bagus dari B secara skill, tenaga, mental juara. Tapi ternyata B itu AU-nya lebih tinggi, sehingga ada hoki ke dia menang. Itu. Tapi ini turnamen menurut saya sih kompetisi ya. Kita pinter-pinter aja, dan juga kalau selama kita nggak ngerugiin atau apa sih sah-sah saja. Salahnya si A itu terburu-buru dalam permainannya sehingga tidak tenang. Jadi di poin-poin akhir kritis kalah. Karena si B kemudian karena support ini kemudian bangkit gitu mesti. Terus bisa mengejar menang. Ternyata juga seperti itu. Kalau kode etik itu ada nggak sih Om? Misalnya nggak boleh sampai cedera parah atau nggak boleh sampai meninggal? Itu tentunya ada. Itu tidak boleh menyelakai dalam arti secara fisik ya. Kalau secara mental dalam bermain itu masih tidak apa-apa. Tapi fisik tiba-tiba maaf ya pingsan, sakit keseleo, bahkan sampai cedera ankle itu sudah
seperti halnya guna-guna Mas, maksudnya karena tujuannya sudah menyelakai, bukan kemudian perang secara untuk memenangkan satu pertandingan. Itu menurut saya jangan, kalau itu nggak boleh, jahat kalau itu. Karena menghalalkan segala cara juga jangan begitu ya. Tentunya kita menjunjung tinggi nilai sportivitas ya, menang kalah itu suatu hal yang biasa. Tetap ada yang menang, ada yang kalah, dan kita tetap ada hokinya kok. Nanti suatu ketika kita yang akan menang. Tentunya. Dan satu hal lagi ya, terkadang mengalah itu belum tentu kalah. Seperti itu. Terkadang mengalah adalah salah satu jalan elegan untuk menuju satu kemenangan. Begitu. Jadi kadang lawannya kalah ya, terus kita iri, ingin menjatuhkan. Ibarat kata kayaknya barang fitnah tadi tuh. Nah, lawannya ini tetap tenang, tetap berlatih, tetap berkarya, kemudian memenangkan suatu pertandingan terus-menerus gitu, karena memang prestasinya. Dan ternyata ini memang ingin menunjukkan bahwasanya memenangkan satu pertandingan dengan cara elegan dan perang secara karya ataupun perang secara mental juara. Jadi tentunya kuncinya adalah mengalah belum tentu kalah, karena salah satu jalan elegan untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya. Dan saya pernah ini lihat beberapa tayangan yang sangat elegan menurut saya. Jadi kayak apa ya, lomba selancar atau apa, calon pemenangnya ini memang merelakan kemenangannya untuk menolong lawannya yang mau apa ya, yang mau tenggelam dan sebagainya. Dan menurut saya itu walaupun dia nggak menang, dia sudah menang, seperti itu. Iya, ada yang seperti itu. Ibarat kata kan, misal kamu kalah nggak apa-apa ya, yang penting kamu udah memenangkan hatiku. Gitu juga. Ya itu sebenarnya, tapi juga jangan tidak laku sportif. Ibarat kata teman satu atap sendiri ya, satu seperguruan, kemudian hanya untuk menaikkan ranking kita mengalah, itu juga nggak boleh. Kata main sabun gitu. Karena misal dari statistik pertemuannya dia selalu kalah, yang menang ini dimenangkan gitu. Karena dalam statistik yang menangan gitu juga nggak boleh. Berkatakan sering tuh kalau di badminton ada negara yang itu tuh yang sering main sabun, ada. Tahu lah kalau sobat badminton, BL Indonesia tahu. Itu ada juga, termasuk dulu sebelum ada teknologi mata elang ya, dalam melihat lapangan itu ada negara-negara tertentu itu ketika main di negaranya dicurangi. Jadi kayak bola masuk dinyatakan keluar. Negara ini tidak sportivitas, lebih baik garisnya. Ya, lebih baik tadi pakai sebe-sebean yang tidak merugikan daripada ini jelas merugikan dan terlihat mata. Sangat mencoreng sekali tentang sportivitas, semangat keolahragaan begitu. Mungkin Sobat Javanika semuanya, memang olahraga itu juga tidak bisa terlepas dari pengaruh apa ya, supranatural, metafisik dan sebagainya. Cuman dari obrolan kita ya saya rasa kemenangan bukanlah hal yang sangat utama, tapi yang lebih utama adalah sportivitas dan semangat kita untuk terus berkarya dan berolahraga. Ya, sebelum memenangkan satu pertandingan atau mengalahkan lawanmu, kalahkanlah dulu dirimu. Karena kunci sejatinya adalah mengalahkan dirimu untuk memenangkan satu perlawanan dan juga mengalahkan lawanmu. Jadi, kalau kita belum bisa mengatasi diri kita sendiri, bagaimana kita mengatasi lawan ataupun orang lain? Jadi kuncinya itu. Dan junjung tinggi sportivitas dimanapun itu. Kalaupun kita kalah yang terhormat. Kalaupun kita menang yang terhormat juga, tidak menjatuhkan ataupun tidak menyingkirkan dengan cara apapun. Dan ketika kita ingin maju, kita tentunya tidak memanfaatkan atau justru kita membelakangkan lawan kita agar kita maju. Ibarat kata tidak usah mencari panggung untuk kita tujuan ingin terkenal ataupun ingin menang. Seperti itu. Karena tentunya dengan perjuangan, dengan pelatihan, dengan karya yang maksimal, kita bisa menunjukkan itu, dan itu tentunya lebih cakep dan lebih elegan. Cakep. Gitu. Oke, buat teman-teman Javanika semuanya, kita juga mengingatkan untuk support terus channel Kisah Tanah Jawa. Supportnya nggak usah pakai WC-WC Om. Cukup like, subscribe, kemudian komen-komen yang positif, komen-komen yang baik, yang menghibur kita. Dan teman-teman yang belum jadi member, silahkan coba-coba jadi member. Jadi awalnya saya coba-coba lah kok enak. Dan yang sudah jadi member tetap jadi member.
Iya, ini tentunya di bulan Januari di tahun 2022 Kisah Tanah Jawa hadir dengan persembahan bersama tiket.com, yaitu Tulah Tanah Tak Bertuan. Oke. Apakah itu nanti bisa diklik di tiket.com pada agenda ataupun pada event yang ada di situ. Kalau yang mau cari tahu linknya bisa searching ya, mungkin nanti di bawah sini dicantumkan sekalian atau di sosial media Kisah Tanah Jawa di Instagram seperti itu. Dan jangan lupa, jangan ketinggalan momen buat beli tiketnya. Ya, satu tiket 20.000, 3 tiket bundle itu 50.000. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinarikan rahayu, sagung dumadi. Junjung terus semangat sportivitas. Salam olahraga, salam rahayu.